Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga bisa beraktivitas seperti biasa untuk mengikuti daring hari ini. Materi hari ini masih membahas teks prosedur, tetapi kita sudah mulai ke materi terakhir di bab teks prosedur, yaitu menyusun teks prosedur. Apa cara menyusun teks prosedur? Mari kita langsung bahas bersama-sama. Menyusun teks prosedur. Cara menyusun teks prosedur adalah: 1. Memilih topik untuk teks prosedur. Yang kedua, menuliskan pengantar yang menjelaskan tujuan. Yang ketiga, menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, menuliskan urutan langkah-langkah. Dan yang terakhir, menuliskan pengulasan kembali. Kita bahas kelima langkah ini satu persatu. Yang pertama, memilih topik. Untuk memilih topik, kita bisa memikirkan apa saja yang pernah kita lakukan atau kegiatan yang pernah sering kita lakukan. Maka secara tidak langsung kalian sudah memilih topik. Karena kegiatan yang sering kita lakukan ini luas, maka kita persempit. Misalnya yang sering kita lakukan seperti saya, misalnya hal sering saya lakukan adalah menanak nasi kalau di pagi hari. Tapi saya suka yang mudah karena kegiatan yang padat. Akhirnya saya sering melakukan menanak nasi dengan magic jar. Maka saya milih topik menanak nasi dengan magic jar. Yang kedua, menuliskan pengantar yang menjelaskan tujuan. Untuk menuliskan pengantar, cukup kalian memikirkan alasan kenapa milih topik ini. Maka alasan inilah yang nanti kita gunakan menjadi paragraf pertama. Misalnya, karena saya milih topik menanak nasi dengan magic jar gitu, ini dibuat judul ya. Alasannya ya mudah, praktis, ya cocok bagi yang tidak pernah memasak, pemula lah istilahnya. Ini cocok. Ini adalah menuliskan pengantar yang menjelaskan tujuan. Yang ketiga, menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan. Tanpa saya jelaskan, insya Allah kalian paham mudah ini. Untuk bahan-bahan bisa dimasukkan dan ada yang tidak dimasukkan dalam teks. Nah, ini terserah kalian. Untuk menentukan bahan-bahan bisa dari pengetahuan kalian sendiri yang kalian ketahui dan boleh mencari referensi di internet. Misalnya saya dengan memilih judul menanak nasi dengan magic jar. Bahannya cukup beras dan air saja dan alatnya kan magic jar dan butuh listrik. Nah, menurut saya hal seperti itu tidak perlu saya masukkan bahan-bahan. Tapi kalau membuat sesuatu membutuhkan bahan yang banyak, boleh kita masukkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan sekalian alat-alatnya. Lanjut. Menuliskan urutan langkah-langkah. Ini seperti bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Kalian bisa menentukan dari pengetahuan kalian sendiri, yang pengalaman kalian sendiri, atau juga bisa mencari referensi di internet. Ingat saja, untuk urutan langkah-langkah sebaiknya kita menggunakan teks prosedur yang lengkap, kompleks. Jadi susunannya harus urut dan lebih dari 3 langkah. Misalnya saya menanak nasi dengan magic jar, maka saya menyusun dari ambil beras. Jadi saya memikirkan ambil beras dulu, cuci air, isi air, dan langsung dimasukkan magic jar, tekan cook, tekan ada tulisan cook dan tunggu 5 menit. Lah, ini hanya garis kecilnya saja.
Menuliskan pengulasan kembali. Nah, ini jadi kayak kerangka ya, dari saya menentukan menentukan pengantar, lalu menuliskan bahan-bahan, lalu langkah-langkah. Jadi hanya hal kecil dulu saja. Membuat catatan kecil tadi dan menuliskan pengulasan kembali. Untuk pengulasan bisa berupa simpulan dari kegiatan awal sampai akhir. Ini kamu bisa simpulkan garis kecilnya di pengulasan kembali. Tapi untuk selain itu, kamu bisa memberikan kesan yang baik tentang tips yang kalian berikan. Itu bisa. Misalnya saya menanak nasi dengan magic jar, kesan yang baik ya, mudah dipraktekkan, hemat waktu juga. Walaupun rasa hasil teksturnya lembek, itu hemat waktu. Hal ini kita bisa kembangkan beberapa kalimat dari pengantar, bahan-bahan, alat dan juga langkah-langkah. Setelah itu pengulasan kembali, kamu susun, kembangkan, kamu tambahkan beberapa kalimat dan hasilnya sebagai berikut. Saya bacakan. Judulnya menanak nasi dengan magic jar. Ini adalah paragraf pertama, ini bagian pengantar. Menanak nasi dengan magic jar memang mudah dan praktis, namun untuk pemula kadang hasil nasinya terlalu lembek atau terlalu kering. Simak cara-cara menanak nasi dengan menggunakan magic jar berikut ini. Ini adalah bagian pengantar, kan, langkah-langkah menuliskan pengantar. Untuk bahan-bahan saya tidak masukkan karena sedikit bahan-bahannya, tapi kalau kalian bisa gunakan setelah pengantar baru bahan-bahan dan alat-alat. Setelah itu cara menanak nasi. Saya langsung langkah-langkahnya ya, menuliskan langkah-langkah. Cara menanak nasi: ambil beras sebanyak 2 gelas sedang atau sesuai kebutuhan. Jadi untuk menyusun langkah-langkah kita bisa gunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, cucilah beras dengan air bersih sebanyak 2-3 kali. Jadi kita kembangkan kata-kata kalimat yang kita tulis garis kecil jadi dibuat garis besar ini. Yang ketiga, isi dengan air, ukur hingga air berada di ruas jari kedua dari beras yang berada di permukaan paling atas. Yang keempat, nyalakan magic jar pada posisi cook, lalu tunggu tuas berganti pada posisi warm. Tunggu sekitar 5-50 menit hingga air terserap sempurna pada nasi dan nasi siap disantap. Ini adalah urutan langkah-langkah. Dan yang ketiga, pengulasan kembali atau bagian penutup. Mudah sekali mempraktekkan bagi pemula, jadi saya memberikan kesan, dan hemat waktu bagi orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Jadi 2 kalimat saja cukup. Inilah langkah-langkah atau cara menyusun teks prosedur. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian memahami contoh-contoh dan setiap langkah-langkah cara membuat teks prosedur yang saya ajarkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mengerjakan soal latihan dan tetap kalau keluar memakai masker dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.